Ya, jelang Vietnam versus Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Ultras Garuda Qatar siap penuhi Abdullah bin Khalifa Stadium. Ya, inilah 3 pemain yang layak diparkir di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Apakah Sinteyong berani? Informasi selanjutnya, Taisei Marukawa prediksi Timnas Indonesia imbangi Jepang 0-0 di Piala Asia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Tim Garuda akan menjajal kekuatan Timnas Vietnam pada Jumat 19 Januari esok. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, dan ini akan menjadi kesempatan pertama kedua tim berlaga di stadion tersebut di Piala Asia 2023. Ya, Timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian di Piala Asia 2023. Ultras Garuda Qatar akan berusaha dengan keras menciptakan atmosfer yang luar biasa di Abdullah bin Khalifah pada laga nanti. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ultras Garuda Qatar, Dadan Juarsa, dalam sambungan WhatsApp call dengan bola.com pada Rabu petang kemarin. Kami belajar dari dukungan kemarin saat melawan Irak. Segala kekurangan mulai banner, bendera, termasuk perkusi juga akan kami tambah. Yang pasti untuk pertandingan melawan Vietnam ini kami akan lebih full support, kata Dadan. Dadan Juarsa menyebut supporter Timnas Indonesia yang berada di Qatar sangat antusias menyambut Piala Asia 2023. Mereka siap memberikan dukungan maksimal untuk skuad Sinteyong. Bahkan Dadan Juarsa menyebut supporter Timnas Indonesia tidak hanya datang dari Qatar saja. Mereka yang berasal dari negara Timur Tengah lain siap mendukung pertandingan melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari nanti. Banyak juga pendukung timnas ini di luar Qatar. Ada yang dari Kuwait yang mau datang, yang dari Indonesia juga sudah kontak saya juga. Yang jelas insya Allah akan lebih meriah, tegasnya. Sayangnya, antusiasme para pendukung Timnas Indonesia untuk menyaksikan laga melawan Vietnam pada Jumat mendatang adalah sebuah kendala. Stadion Abdullah bin Khalifah hanya punya 10.000 tempat duduk. Hal ini membuat jumlah pendukung Timnas Indonesia yang bisa masuk ke stadion juga terbatas. Ya, besok itu kendalanya stadionnya kecil, cuma 10 ribuan. Ya, semoga saja kami bisa mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan. Harap Dadan. Ya, ada 3 pemain yang layak diparkir di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Siapa sajakah 3 pemain itu? Ya, Timnas Indonesia mengawali laga di Grup D Piala Asia 2023 dengan kekalahan. Timnas Indonesia kalah telak dari Irak dengan skor 1-3. Kekalahan itu bukan cuma menyulitkan langkah skuad Garuda di Piala Asia. Kekalahan itu memberikan catatan tersendiri bagi 3 pemain ini. Yang pertama adalah Rafael Struijk. Ya, sangat terlihat di lapangan bagaimana Rafael Struijk banyak kehilangan bola. Ketika mendapatkan bola, ia justru terlalu lama berputar-putar. Ada satu momen Rafael Struijk membuang peluang emas di saat Yakob Sayuri berhasil melewati beberapa pemain dan memberikan bola kepadanya. Rafael Struijk seperti kebingungan harus berbuat apa. Ya, bola pun bisa direbut pemain belakang Irak dan tidak menghasilkan apa-apa untuk Timnas Indonesia. Fatma pun memberikan Rafael Struijk dengan rating 5,92. Yang kedua, Asnawi Mangku Alam. Ya, Asnawi Mangku Alam menjadi pemain yang mendapatkan rating paling rendah dari Fatma. Pemain yang sempat cedera sebelum tampil di Piala Asia ini diberi rating dengan 5,22. Sinteyong pun hanya memainkan Asnawi selama 45 menit saja. Di awal babak kedua, ia ditarik keluar dan diganti dengan Witan Sulaiman. Lalu yang ketiga, Jordi Amat. Ya, Jordi Amat sebenarnya tampil konsisten selama pertandingan melawan Irak. Hanya saja ada satu momen yang membuat penampilan Jordi Amat diganjar rating rendah dari FOTMOB dengan nilai 5,57. Ya, gol pertama Irak di pertandingan itu akibat kesalahan Jordi Amat yang mengantisipasi pergerakan Mohanan Ali yang akhirnya melepaskan tendangan keras tanpa kawalan. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, winger PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa, memiliki prediksi tersendiri tentang kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Taisei mengaku cukup antusias mengikuti kiprah Timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Kebetulan Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang di grup D.
Negara lain yang ada di grup ini adalah Irak dan Vietnam. Ya, timnas Indonesia sudah memainkan satu pertandingan kontra Irak pada Senin 15 Januari lalu, sama halnya dengan Jepang yang juga sudah bertemu dengan Vietnam di grup D. Saya menonton kemarin pertandingan Jepang melawan Vietnam. Vietnam ternyata memberikan kejutan, mereka mainnya bagus. Saya pribadi terkejut, tapi Jepang tetap bermain lebih bagus. Jadi menurutku akan menjadi laga yang sulit untuk timnas Indonesia bertemu dengan Jepang nanti, kata Marukawa. Ya, duel timnas Indonesia kontra Jepang di grup D yakni pada 24 Januari mendatang. Tapi kan segala hal bisa terjadi. Bisa saja Indonesia dapat peluang servis lalu gol, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan saya benar-benar ingin menyaksikannya. Ya, mantan pemain Persebaya tersebut menilai negaranya menjadi tim terbaik di Asia saat ini. Kiprah Jepang dalam pertandingan internasional sejauh ini memang sangat impresif. Ya, saya memang optimis Jepang juara Piala Asia. Mereka memang tim terbaik di Asia sekarang, yang kedua Indonesia lah. Saya kira Jepang sekarang merupakan tim terbaik, tapi Kaoru Mitoma, yaitu pemain timnas Jepang, cedera. Saya harap dia akan segera pulih, ujarnya. Lebih lanjut, Marukawa juga menyebut saat menghadapi Jepang nanti, Indonesia tetap punya kans memberikan perlawanan, bahkan bisa mengakhiri pertandingan dengan hasil seri. Marukawa menyebut timnas Indonesia juga punya kualitas yang bagus. Prediksi saya cukup sulit, tapi bisa draw 0-0 lah, ujarnya. Ya, masyarakat Malaysia dengan akun TikTok yang bernama @fxqnxl optimistis timnas Indonesia menang atas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akun TikTok itu menilai timnas Vietnam tak lagi garang setelah ditinggalkan Park Hang-seo. Kesempatan untuk Indonesia mencuri 3 poin penuh melawan Vietnam ya. Sejak ditinggalkan Park Hang-seo, performa Vietnam memang menurun, tulis akun tersebut. Selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.